Pion keempat dan pion ke-5 pertahanan Sisilia yang dipilih oleh Vladimir Kramnik. Permainan kembali kedua teman-teman menghadapi Jose Martinez, di mana setelah permainan ini ia memutuskan untuk tidak akan pernah lagi bermain secara online kepada Jose Martinez, di mana video sebelumnya juga ada langkah mencurigakan. Bagi Anda yang belum menyimak, silahkan klik di kanan pojok atas. Dan juga sebelumnya perlu diketahui pecatur Peru ini mengalahkan juga Magnus Carlsen pada Title Tuesday. Dan bagaimana berlangsungnya game kedua ini? Dilanjutkan kuda ke F3, lalu D6 dan C3 berlanjut. Biasanya juga di dalam posisi ini, yaitu dengan pion ke sentral. Pertukaran misalkan terjadi, kuda aktif dan juga kuda untuk mensupport pion ke depan. Lalu A6, ini juga sangat sering, yaitu dengan Nadov. Tetapi pada kesempatan ini dipilih dengan C3. Ini dinamakan dengan Delayed Alavin Variation, dimana juga untuk mendukung ke depan pion ke sentral. Tetapi langkah pion ini juga secara tidak langsung mencegah kuda ke depan ke C3. Kuda ke F6, lalu H3 terlebih dahulu. Dan tentunya apabila diterima ini teman-teman, maka sebelumnya juga melakukan trik yang sama, juga mengancam. Sehingga kuda ke C6, lalu gajah ke D3 mensupport juga pion. Pion ke E5 berlanjut, kita lihat juga ditopang pion juga di sentral. Gajah ke C2, lalu pion ke D5 mendobrak petak sentral dari Vladimir Kramnik, juga membuka akses bagi gajah ke depan. Pertukaran pion terjadi, langsung juga mengaktifkan menteri teman-teman. Menteri menerima, kita lihat bagaimana penempatan sekaligus menteri di sentral. Menteri ke E2 juga berlanjut mengcounter attack, juga mengepin pion, langsung juga mengancam ke raja. Gajah ke E7 dimana juga melepaskan ancaman dari menteri, mempersiapkan juga rokade, lalu pion ke D3. Selain mengaktifkan gajah, juga mengaktifkan kuda ke depan. Rokade juga yang dilakukan oleh hitam pada posisi sebelumnya pernah juga dimainkan oleh putih, yaitu dengan rokade. Tetapi Jose Martinez di kesempatan ini memilih dengan kuda ke D2, dan ini adalah langkah novelty, sehingga setelah langkah ke-10 ini kita memiliki part yang baru. Bagaimana saat ini Vladimir Kramnik merespon, dan tentunya langkah kuda ini juga bermanuver juga ke depan untuk mengancam pion teman-teman. Di sini gajah ke F5 langsung juga menekan pion ke depan, mengaktifkan juga benteng untuk tetap menekan pion yang ada di D3. Maka kuda ke E4 juga langsung mencegah dari gajah. Benteng ke D8 fokus rencana, dan gajah ke G5 langsung juga mengancam kuda. Langkah sederhana reposisi dilanjutkan oleh Vladimir Kramnik, gajah ke G6, lalu gajah memukul kuda, pertukaran. Dan apa yang dimainkan oleh Jose Martinez teman-teman, ia merupakan pemilihan yang cukup menarik, yaitu dengan G4 inisiatif, lagi-lagi mendorong ke depan pion-pion dari sayap raja untuk juga membongkar dari sayap raja. Sebelumnya mungkin ada yang bertanya mengapa tidak dicoba menerima gajah dengan tempo skak apabila diterima tentunya pion bertumpuk. Masalahnya teman-teman, walaupun pion bertumpuk, tetapi dengan juga kuda sebelumnya dipindahkan, kita lihat menambah tekanan. Semisal rokade saat ini menambah support terhadap pion, meninggalkan juga pion yang ada di A2, dan begitupun dengan benteng yang mensupport tetap juga meninggalkan pion ini, dimana gajah juga membuka menteri mensupport pion, menteri ke E6, rokade misalkan raja ke H8 membawa benteng ke depan ke file G. Di sini juga ke depan apabila juga benteng sudah di file G, gajah berpindah misalkan saat ini ke depan atau bahkan ke H5, juga menteri memukul pion H3, maka memanfaatkan bahwa pion G2 sedang dipin. Oleh sebab itulah teman-teman, tidak dibuat juga variasi ini, sehingga kita kembali Jose Martinez, langkah yang cukup efektif ke depan G4. Dalam waktu singkat ia dapat menemukan variasi ini. B5 dimainkan, juga mencoba mengcounter attack dari sayap menteri, dan lagi-lagi H4 teman-teman, inisiatif mendorong juga kedua pion teman-teman, dan ini adalah langkah timeline yang Anda lihat sebelumnya. Oke, sehingga di dalam posisi ini kita lihat teman-teman, di mana menekan ke depan, bagaimana mencegah. Di sini tidak dihiraukan, dimainkan C4 teman-teman, dan inilah yang membuat keunggulan saat ini bagi putih. Maka pertukaran pion terjadi walaupun membuka file D. Menteri menerima, menawarkan pertukaran menteri menuju endgame. Di sini juga Vladimir Kramnik, mantan juara dunia tersebut, menguji bagaimana endgame dari Jose Martinez. Dengan senang hati, di sini Jose Martinez menerima, maka pion menerima dan H5 fokus, sehingga tiada pilihan kecuali menukarkan gajah terhadap kuda. Maka di sini gajah memukul gajah, tempo mengancam kuda.
Kita lihat teman-teman, apabila kuda mundur tentunya, maka kuda ke depan bermanuver untuk mengancam pion. Masih dilanjutkan benteng ke D6, mungkin selain mensupport juga, menumpuk juga benteng ke depan, maka benteng ke D1 menawarkan. Benteng ke D8, maka lagi-lagi simplifikasi benteng memukul benteng, pertukaran raja ke E2, membawa juga benteng ke depan, di mana putih untuk juga menerima ujian dari hitam, mempersiapkan juga simplifikasi menuju endgame yang cukup murni. Maka kuda ke A5 mereposisi diri juga ke depan mensupport pion, maka benteng juga saat ini tetap fokus rencana. Pertukaran pun saat ini diterima sehingga menuju endgame saat ini kuda gajah, di sini juga gajah kuda dan raja ke F8. Karena apa? Tiada hal yang bisa dilakukan teman-teman di sini mengorbankan pion. Misalkan G6, masalahnya ditukarkan saja, maka kuda ke D2 di mana ke depan mengancam pion, gajah dapat aktif ke depan, dipastikan bahwa pion C4 akan tumbang. Oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini raja ke F8 diterima tentunya pengorbanan. Kuda ke B7, maka G5 saat ini gajah ke D8, kuda memukul pion. Di sini apa yang wajib diterima, pion ini atau mendukung pion ini? Maka Vladimir Kramnik memilih dengan kuda ke D6 menyelamatkan pion yang ada di C4. Maka saat ini kuda mundur menyelamatkan juga pionnya. Maka gajah ke B6 mengancam pion. Simpel saja raja ke E2. F6 saat ini menawarkan. Senang hati diterima teman-teman pertukaran pion. Dan gajah saat ini juga mundur untuk mensupport, di mana ke depan juga mensupport pion untuk promosi. Di sini raja ke G7, maka kuda ke D2 manuver ke depan untuk juga mengancam. Raja ke H6, F4 saat ini, F5, lalu kuda ke F1. Kita lihat teman-teman, manuver yang coba dimainkan saat ini. Oke, raja ke G7, kuda ke E3 menekan juga pion, raja ke F6, kuda ke D5 skak, memforking juga terhadap gajah. Raja berpindah langsung juga simplifikasi sehingga gajah ke depan versus kuda. Kuda memukul gajah, pertukaran. Kita lihat teman-teman, di sini keunggulan bahwa raja tidak bisa menjauh, pion ini akan promosi. Raja ke E3, maka raja ke F6, raja ke D4, di mana ke depan menekan juga teman-teman ke petak D5 mengancam kuda. Kuda berpindah, pion ini akan tumbang. Masih disupport dengan B5, akan tetapi teman-teman simple. Jose Martinez memilih dengan raja ke C5 mengancam juga kuda, dan di sini juga bahwa Vladimir Kramnik menyerah sekaligus juga ia teman-teman. Kita lihat waktunya ia habiskan karena apa? Ia juga geleng-geleng kepala dengan kehebatan Jose Martinez ini, dan ia mencurigai kemungkinan besar ia melakukan kecurangan. Tetapi menurut Anda teman-teman, bagaimana pendapat Anda tentang permainan ini? Dimana setelah game ini, ia memutuskan tidak mau bermain juga secara online kepada Jose Martinez, dan ia hanya mau menerima tantangannya ketika on the board atau di atas papan, offline tentunya. Mengapa di sini apabila dilanjutkan mengapa menyerah? Kuda berpindah, masalahnya pion yang akan tumbang akan digorogoti ke depan satu persatu teman-teman, sehingga pion-pion ini akan bebas promosi. Dan opsi yang kedua, bagaimana jika raja yang mendekat, misalkan masalahnya H6 tak terhentikan. Raja untuk juga menghentikan pion tidak bisa lagi teman-teman. Karena apa? Kita lihat, maka akan promosi saat ini. Dan juga apabila juga dicegah, misalkan di sini juga bahwa kuda akan tumbang, di sini gajah memukul pion ke depan, maka di sini hanya cukup menunggu waktu bahwa pion akan promosi. Luar biasa bagaimana permainan ini terjadi. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Jose Martinez 96,8% cukup tinggi dan Vladimir Kramnik 87,8%. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka, please like sehingga algoritma itu membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Dan kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.